Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stalkers, kembali lagi di Ustalk bersama aku Nadia dan partner aku Muda. Nah, di sini kita berdua bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan di episode spesial Ustalk kali ini. Kenapa kok spesial? Karena Ustalk episode kali ini adalah episode terakhir dari Ustalk 2022-2023. Nah, gimana nih kabarnya Ustalkers kalian? Semoga sehat selalu ya. Karena kemarin kan bulan Agustus sempet rame banget ya, banyak banget yang lagi sakit. Terus teman-teman di sini juga lagi pada sakit juga di bulan Agustus. Semoga di bulan September ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di episode kali ini Kak, spesial banget. Dan yang bikin spesial lagi tuh, kita bakalan ngobrol dan sharing-sharing bareng Ketua Organisasi Ahwat SMA Itelusa Surabaya. Tuh, keren banget Keren gak sih. Soalnya beliau-beliau ini tuh panutan kita banget Tuh, nih dalam kayak, berorganisasi. keren banget sih mereka ini selama berorganisasi. Nah, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih Kak sama Boleh. Ketua Organisasi. Oke. Bisa dimulai dari yang seragamnya paling beda sendiri nih, paling kece ya bisa dimulai. auranya kayak menguar gitu ya. Sangat pramuka sekali ya. Oke, bisa dimulai dari Kak Pradana Putri. Oke, terima kasih. Salam Pramuka. Halo semuanya. Jadi di sini aku perkenalkan, nama aku Naswa Firdausi selaku Pradana Putri Dewan Ambalan periode 2022-2023. Selanjutnya, siapa nih sebelahku? Oke, halo semuanya. Nama aku Balkis Azara. Biasanya teman-teman itu manggil aku Balkis. Nah, di sini aku sebagai Ketua MPS Ahwat periode 2022-2023. Aku? Iya. Oke, hai semua, kenalin nama aku Anissa Intani Mania. Teman-teman bisa panggil aku Ninis. Di sini aku sebagai Ketua OSIS Ahwat periode 2022-2023. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fadilah Putri dari SKI SMA Itelusa Surabaya periode 2022-2023. Nah, udah kenal semua lah pastinya. Siapa sih yang nggak kenal Bener sama banget. mereka-mereka ini? Yang pramuka, yang adik kelas pasti udah tahu sama Nashwa. Terus anak-anak organisasi juga pasti tahu sama Mbak Balkis. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Balkis ya kan? Yang sering mengevaluasi kinerja organisasi-organisasi di bawahnya gitu kan. Terus anak-anak OSIS dan juga masyarakat Ausa atau pasti tahu lah sama Mbak Ninis. Siapa yang nggak tahu Mbak Ninis gitu kan? Yang rajin sholat di musola juga pasti udah tahu lah sama Mbak Dila ya. Kali nggak diingetin kalian buat maju ke soft yang depannya kosong gitu. Bener banget. Nah, boleh dong udah langsung kita mulai aja sharing-sharingnya. Bisa dibacain pertanyaan yang pertama. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih Kak. Gimana sih perasaannya selama menjadi ketua organisasi di satu periode ini, periode 2022-2023? Bisa dimulai dari ketua SKI dulu mungkin ya? Oke, dari pertanyaan itu gimana ya jawabnya? Kalau aku bisa bilang itu nano-nano banget sih, kayak serunya dapet, nangisnya dapet, apalagi capeknya gitu. Jadi teman untuk kita tidur itu adalah Koyo dan Counter Pain gitu. Proposal. Proposal juga ya, tidur di depan laptop, gitu LPG-an gitu kan. Jadi kayak semuanya itu dapet dan ya itu yang bikin kita itu berkesan menjadi ketua organisasi itu. Oke, boleh dong lanjut ke mungkin yang sering mengevaluasi kita kali ya, biar tahu perasaannya selama menjadi ketua organisasi, apalagi kan menjadi ketua organisasi di organisasi tertinggi ya di sekolah gitu. Silakan Mbak Balkis. Rasanya jadi ketua ya tadi. Ya. Rasanya jadi ketua ya sama ya. Kita semua pasti tahu lah ya perasaan jadi ketua itu senengnya pertama dapat. Keterimanya nih seneng banget gitu. Seneng banget. Tiba-tiba pas jalanin kok kayak mulai senyap, mulai nangis-nangis, mulai kayak aduh gitu. Apalagi kalau disebut-sebut ketua MPS itu udah kayak udah deh gitu. Kayak ya udah gitu. Pressure-nya dapet ya kalau Pressure-nya disebut dapet sebagai ketua banget MPS Jadi gitu. kayak bener-bener oh berarti kita tuh nggak boleh ngelakuin kesalahan sama sekali gitu sih. Lanjut, boleh dong ke Mbak yang beda sendiri ya, Mbak Pradana Putri. Sendiri banget ya. Beda Jadi banget. kalau dari aku sendiri sebenarnya gini kan, dulu aku kelas 10 nggak ikut organisasi. Jadi waktu kelas 11 ikut organisasi dan mendaftarnya tuh bukan ketua sebenarnya, tiba-tiba jadi ketua itu pasti shock, kaget karena organisasi di SMP sama SMA itu beda jelas. Jadi awal ya udahlah jalanin aja, apalagi kan juga deket sama ini mereka kan. Jadi banyak ngambil pelajaran dari mereka bertiga. Terus ya mungkin ada beberapa cobaan juga ya karena baru jadi ketua dan langsung tinggi jabatannya tuh.
ya agak berat, cuman ada senengnya tuh kayak ngerasa punya anak-anak gitu jadinya. betul. Anak-anaknya banyak ya. Anaknya puluhan banyak gitu. banget itu. Gini ya rasanya punya anak gitu. Mungkin gitu aja sih kalau dari aku ya. Oke, yang terakhir silakan ketua OSIS kita. Aduh, rasanya menjadi ketua kan? Iya. Oke, rasanya menjadi ketua. Selama ini, ya benar kata Mbak Balkis. Awalnya terpilih gitu, waduh seneng banget. Kita langsung berpelukan. Iya. Soalnya tadi udah Kong kali kong dari Betul. awal. Nah, iya kayak gitu. Jadi emang seneng banget. Aku sampai akhir pun aku seneng banget karena aku ngerasa ini tuh pengalaman berharga banget sih. Aku merasa Iya, kayak betul. timku ini membuat aku sangat bangga gitu di Bener banget. Iya, jadi kayak pasti kan emang ada capek-capeknya, ada nangis-nangisnya, tidur pakai koyo dan lain-lain. Tapi ngelihat hasil kerja satu periode ke belakang ini tuh bikin tetap seneng lagi. Jadi kayak capeknya tuh waduh terbayarkan Betul. gitu. Aduh. Seneng banget gitu. Alhamdulillah. Jadi emang jadi ketua tuh nggak bukan sebuah hal yang sangat mudah ya, tapi juga maksudnya kayak tanggung jawabnya kan lebih besar kan. Kalian tuh memimpin banyak anak-anak, kalian mengkoordinasikan bagaimana biar tim kalian tuh bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal tuh emang udah susah banget. Aku sebagai ketua departemen aja merasakan kayak aduh puyeng banget, apalagi nih mereka yang ketua-ketua organisasi ya kan gitu. Itu paling pusing banget sih, apalagi kalau udah berurusan dengan proposal kayak kita aja sebagai anggota aku sebagai anggota itu udah kayak pusing banget, apalagi jadi ketua organisasi pasti makin. Nah tadi kan udah sampai ini banyak banget nano-nanonya kalau kata Mbak Dila, terus sampai bersahabat dengan koyo, counterpoint dan sebagainya. Nah sekarang pasti teman-teman Ustalkers pada kepo nih, apa sih momen yang paling seru dan memorable selama satu periode? Terus gimana sih perasaannya kayak satu tim dengan anggota-anggota yang sekarang yang katanya tadi kayak udah kayak anak-anak sendiri ya? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ninis mungkin ya. Oke, ini part yang paling memorable. Oke. Sebenarnya karena aku ini emang dasarnya dari dulu aku sangat suka berorganisasi, jadi aku bisa enjoy semua prosesnya. Jadi aku rasa semuanya tuh memorable. Soalnya emang bagiku itu senyaman itu berada di organisasi yang alhamdulillah bisa aku pimpin sendiri. Tapi kalau yang paling memorable, bentar ya mikir dulu. Kebanyakan nih kayak OSIS ya, kebanyakan kegiatan. Full event ya. Iya. Yang paling memorable menurut aku pertama Diskupe. Aduh. Kenapa Rancangan memorable? sendiri. Aku baper banget sebagai penjata. Karena di situ aku ngerasa ini ya, kegiatan ini keren banget gitu, bisa ngundang banyak banget SMA belasan se-Surabaya, dan di situ bisa saling bertukar ilmu, bertukar informasi yang bisa saling mengembangkan, dan aku rasa itu adalah langkah awal yang sangat bagus bagi pemuda Surabaya gitu. Terus yang paling memorable setelah Diskup itu LDKS. LDKS kan kemarin aku sebagai supervisor ya, aku sebagai pengawas, dan aku melihat kinerja adik-adik, kemudian bagaimana peserta juga bisa mengikuti jalannya acara. Terus kan emang berat banget kan, fisik itu naik gunung turun kayak tektok gunung gue. Nah itu menurutku emang memorable banget karena kan kalau lagi capek itu pasti semuanya keluar kan, kayak apapun sifat seseorang tuh pasti keluar, dan ternyata emang masih tetap seru. Kayak kalau ada masalah bisa ditangani dengan baik, dan ujung-ujungnya kita tetap seru-seru bareng lagi. Terus kan ya kayak mendaki bersama, melewati lembah bersama, itu sangat seru kan. Sebenarnya mendakinya ini ada dua makna ya, mendaki yang benar mendaki sama mendaki selama proses dari sebelum persiapan sampai hari harinya itu kayak wah terasa banget itu mendakinya gitu. Iya mungkin rapat-rapatnya tuh ya, kalau menurutku ya semua rapat itu juga memorable karena disitulah proses kita untuk mencapai saat hari H itu. Jadi di situ aku suka. Walaupun rapat-rapatnya non-stop ya. Iya, non-stop sekali. Aku pulang sekolah, Mbak Nis ayo rapat malam, Mbak Nis free nggak gitu. Dari sore sampai malam pulang sekolah itu udah kayaknya udah nggak berhenti rapat deh. Iya. Emang udah kayak DPR ya kayaknya. Lagi pelajaran aja dipanggil kok, tenang aja. Waduh. Kalau LDKS sih nggak hanya buat ketua organisasi aja, tapi mungkin ada adik kelas, terus juga panitianya itu bener-bener wow.
itu tuh kayak bener-bener yang keinget selalu gitu loh Betul. momen-momennya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke ketua MPS. Balki silakan. Dari tadi aku dulu terus deh. Oke, tadi momen paling apa? Paling seru dan memorable. Paling seru. Sebenarnya gimana ya? Banyak juga sih ya, sama ya kayak ini. Aku juga anaknya suka berorganisasi dan dari dulu menurutku tuh organisasi itu udah kayak suatu kewajiban gitu ya dia. Kewajiban. Yang pertama sholat, yang kedua organisasi. Nah, jadi kalau yang menurut aku tuh bener-bener berkesan banget itu waktu sidang pleno mungkin ya. Itu karena pasti tahu ya, Iya. kendalanya sidang pleno Putri itu waktu itu kan sempat nggak ada tempat. Jadi itu bener-bener di situ panik, kita nggak tahu mau di mana. Terus habis itu tiba-tiba harus hubungin mana. Waduh, nggak ada dana. Nggak bisa disebutkan kencang deh. Bahaya. Tolong disensor ya editor. Nah, itu jadi tuh kayak bener-bener harus itu posisinya maghrib itu kita berangkat ke PDAM, terus habis itu di sana dimarah-marahin sama orang-orang sana, kayak bayangin ini anak SMA masih nggak tahu apa-apa, harus menghadapi petinggi-petingginya PDAM. Ditelepon-teleponin, ada dimarah-marahin juga, tapi alhamdulillahnya kita dapat. Itu beneran berkesan banget buat aku karena aku baru pulang sampai sini jam 11 malam. Masya Allah. Keren banget sih. Itu udah bukan Hamin satu lagi, Hamin beberapa Beberapa jam Keren belum nemuin banget. tempat. Itu beneran kayak wah, aku nggak expect pagi-pagi aku dapet tempat, aku kira dibujuin gitu kan. ini kayaknya dibohongin deh gitu. Ternyata beneran itu kayak wow, mohon maaf ya, ini tidak berniat tapi ini gimana ya bahasanya? Gimana? Gitu lah ya. Terus sebenarnya kalau momen lain itu banyak banget karena ternyata yang aku baru sadari adalah bahwa selama ini di MPS itu nggak cuman megang MPS, tapi aku tuh juga berkecimpung ke organisasi-organisasi lain. Bener. Entah karena aku yang terlalu aktif atau Aktif ya bun. Atau memang kewajiban atau gitu ya, memang tanggung kewajiban jawab. gitu. Karena kok kayaknya dari awal itu aku ada di mana-mana gitu ya nggak sih, kayak aku di Ambalat tiba-tiba ada gitu, di Alsis tiba-tiba ada, di SKI juga tiba-tiba ada. Jadi momen serunya itu juga nggak hanya di MPS tapi di semua organisasi dong gitu. Aduh. Takut deh. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke Kak Pradana Putri. Oke, kalau dari aku sendiri sih ini ya lintas alam, karena lintas alam ini benar-benar prokernya tuh berubah-ubah. Jadi kayak awalnya itu diraker rencananya buat Dewan Ambalan sendiri, tapi kita ndaki. Habis itu setelah Bantara itu kita rencananya oh ya udah buat panitia Bantara, karena kita kan oprek dari luar juga panitia Bantara. Terus nggak jadi lagi. Habis itu ya udah Dewan Ambalan aja, nggak usah oprek. Terus ternyata tiba-tiba dari kesiswaan nggak di ACC buat yang ahwat sendiri. Jadi yang ahwat nggak dibolehin buat daki karena ya adalah alasannya, nggak tahu karena apa. Sedangkan lintas alam ini juga kita nggak pakai proposal ya. Jadi ya udah kalau uang dari kita sendiri, tapi nggak tahu ya ini dari kesiswaan tiba-tiba Dana, tidak diperbolehkan gitu. Sensor lagi. Tolong dikat ya. Habis itu akhirnya di sini kan aku sebagai ketua juga, jadi aku mengusahakan ini nih yang cewek harus ada, nggak boleh sampai nggak ada, karena menurutku kayak nggak adil gitu kan. Yang cowok ada ya hitungannya kayak rihlanya, tapi yang cewek kok nggak ada. Akhirnya ya udah coba cari alternatif lain, dapet lah. Ya udah gimana kalau misalkan kita ke air terjun aja. Udah cari-cari dana karena kan buat kendaraan ke sananya juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi kita cari-cari dana, terus dapet uang operasional kita dari awal periode itu sampai bulan Agustus kemarin udah 10 bulan tuh belum diambil. Jadi kita ngambil langsung 1 juta gitu. Ya udah udah ada ini nih. Ya udah tinggal urunan dikit-dikit lagi, terus akhirnya kita berangkat. Itu kayak seneng banget karena tahun lalu nggak ada lintas alam buat yang ahwat. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu hanya Ikhwan saja. Jadi ini pertama kalinya. Terkenang gitu. Akhirnya terrealisasikan ya setelah bertahun-tahun nih. Benar. Dan memang kayak usaha seorang Pradana Putri untuk mewujudkan apa yang sudah Di balik layar ini lingkungan sebenarnya kayak bingung ya apa ya ini, aduh takut banget gitu kan. Oke, lanjut yang terakhir. Ada nggak tahu auranya. Kalau dari aku momen yang paling memorable itu waktu ngejalanin proker pertamaku itu Al-Karom. Jadi di sana itu posisinya kita itu belum punya anggota, tapi kita tuh harus sudah mulai rapat untuk menyusun Maulid Nabi gitu. Nah jadi kalian bayangin aja paginya sertijab
30 menit setelahnya kita harus menjalankan Al-Karum Langsung dipergunakan gitu. Iya. Jadi kayak malamnya itu benar-benar kita dekor sekolah itu mungkin yang OSIS memang sudah terbiasa gitu kan. Kalau SKI itu tuh kayak seru banget gitu ternyata kalau kita bareng-bareng sama tim buat di sekolah untuk ngehias sekolah itu lumayan memorable gitu. Tapi yang paling banget dan ngena ke aku itu barusan kemarin adalah Mubes. Jadi mungkin kalau ketua baru yang nonton ini jadi hatiku agak tersentuh gitu ya ketika namamu itu dipanggil gitu. Jadi kayak gimana ya kayak Debat kemarin itu juga kayak momen-momen aduh. jadi yang nangis kayak moderator ya. jadi kayak mulai ternyata tugasku udah selesai gitu dan inilah yang Final selanjutnya. chapter Jadi kayak yang paling dejavu dapet karena tahun lalu juga kayak gitu, tapi kayak yang sudah mulai meyakinkan diri SKI ini akan selanjutnya dipegang oleh si tersebut. Sensor. Ditunggu nanti ya ketika sertijab. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, kamu udah apa Oke, tuh? pertanyaan terakhir nih. Apa sih kesan dan pesan? Ini kesan dan pesan buat seluruh anggota ntar di periode yang saat ini. Gimana sih? Boleh ulang nggak sih? Kesan pesan buat anggota-anggota kalian, anak-anak kalian di periode yang tahun ini tuh apa aja gitu. Mungkin yang ketua MPS dulu karena katanya tadi bosen jadi nomor 2 terus kan jadi yang pertama nomor 1 gitu. Nggak mau diduain. Oke. Kesan-pesan buat yang tahun ini. Ya. Banyak banget sebenarnya ya. Kayaknya kalau ada sesi ini mungkin 1 jam itu. Kalau kesan buat anggotanya, bukan buat aku ya. Iya, buat anggotanya. Gimana ya? Buat anak-anakku. Jadi mungkin di awal-awal tuh sebenarnya kaget juga kan ya. Maksudnya MPS itu naik banget kan dari 20 anggota jadi 29. Itu beneran kayak di awal itu bingung ini kok anakku banyak banget gitu. Sampai kayak pikir OSIS berapa? 30-an. Iya. Tapi berkurang. Saya juga berkurang. Melet lagi. Bahaya dikit nggak ngaruh. Dari tadi ya. Belum ngomongin. Iya, silakan. 3 take. Nah, jadi kesannya itu pertama sebenarnya tuh mungkin kayak takut juga ya kayak sebenarnya tuh aku udah optimis banget gitu ya. Dari sebelum sertijab itu aku udah optimis gitu. Aku ketua gitu. Udah kelihatan ya maksudnya. Jadi kayak udah mulai nyusun apa-apa tuh semua tuh udah mulai aku susun kira-kira evaluasi periode sebelumnya itu apa, kayak gimana yang harus aku benarkan itu sudah disusun semua. Apalagi juga aku nyusunnya tuh ya aku sama Zaki tuh sama-sama yakin gitu ya kalau misalnya kita berdua itu bakal jadi ketua gitu. Nah, terus ketika dapat anak yang ternyata cukup banyak, kita pertamanya ngiranya kayak mungkin ini bagus lah, peluang besar supaya kita terbantu kan dengan SDM-nya. Tapi ternyata mengatur anak sebanyak itu tidak semudah itu kawan-kawan. Karena waktu proker TWIM itu aku di situ ngerasa kayak kok kayaknya di sini aku nggak bisa ngerangkul mereka gitu ya. Karena aku ngerasa kayak aku bukan anak yang extrovert banget yang kayak siapa di sini? Ini ada dia mungkin yang sangat merangkul anak humas ini ya. Nah, jadi ya, aku tuh mikir gimana ya caranya supaya ngerangkul mereka atau mungkin aku juga mohon maaf ya buat yang periode 2022-2023 ini nggak mengandung bawang. Itu kalau misalnya kalian ngerasa mungkin kita kurang solid atau gimana, itu aku juga minta maaf karena emang dari awal itu kayaknya aku terlalu ambis gitu buat jadi ketua. Jadi kan ambisnya tuh buat memperbaiki program-program kerja yang tahun sebelumnya gitu. Tapi yang aku kasihan juga, maksudnya aku kerasanya tuh kayak memaksa anak-anakku banget itu loh buat kayak ayo kalian tuh harus bisa lebih bagus dari periode sebelumnya gitu. Sampai kadang tuh aku lupa kalau misalnya aku tuh harus lebih dekat gitu loh sama mereka. Aku harus menyentuhnya itu menyentuh ke hati dulu gitu. Jangan main suruh-suruh gitu. Kayaknya ya mungkin kalau misalnya aku tiba-tiba kayak ada kesalahan aku minta maaf. Tapi kayak aku ngerasa di akhir periode itu aku baru kayak ternyata segampang ini loh buat ngedeketin orang itu. Kayak baru sadar gitu. Terus habis itu kayak baru bisa deket itu rasanya juga agak eman sih, kayak kok kita bisa sih baru deket di akhir-akhir ini, kok kita nggak deket dari awal aja gitu. Mulai dari kelas 11-nya yang aku yakin maaf banget buat kadep-kadepnya ini ya, terutama mungkin aku kayak terlalu keras sama kalian karena kadang mungkin aku nggak bisa langsung ngomong ke anak-anaknya tapi aku ngomongnya lewat kadepnya gitu, jadi mungkin kadepnya sedikit tertekan, terpressure gitu.
dengan maksudku. Aku minta maaf banget dan aku berterima kasih banget buat Kadep MPS 2022-2023. Kalian keren banget. Karena pertama kita tahun kedua ya organisasi Ahwat. Kita ya meskipun tidak berpisah sepenuhnya tapi kita semua sudah bisa berdiri sendiri, tidak dituntun siapapun, tidak ada seseorang di belakang kita. Itu udah keren banget. Apalagi buat kelas, aku harus nyebut kelas berapa? 11. Kelas 11-nya juga yang awal-awalnya mungkin kalian juga masih nggak tahu harus gimana, tapi sekarang perkembangannya aku lihat itu sangat jauh gitu. Kayak mulai dari anak pubdok yang udah bisa ngadain BBM, yang sampai bisa ngundang DPRD, itu aku beneran nggak expect banget sih. Terus habis itu juga buat pengawas yang kadang itu aku tiap mereka ngeval tuh aku ngeliatin gitu loh, tuh kayak tak liatin, tak senyumin gitu, kayak kok kau bisa sekeren ini gitu loh dalam memberikan evaluasi. Nggak gitu ya, Rek, tapi maksudnya kayak ada kesan tersendiri kalau di MPS gitu ya. Terus habis itu juga buat anak litbang yang aku sebenarnya nggak paham mereka ini kerjain data apa. Jadi kayak kalian keren banget bisa ngerti itu. Terus habis itu juga apa lagi yang belum aku sebutin ya? Aspirasi. Buat aspirasi yang aku tahu banget, ngajuin aspirasi itu nggak susah di sekolah ini. Nggak mudah. Nggak mudah. Ya maksudnya nggak mudah di sekolah ini, kayak banyak aspirasi yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh kita siswa-siswi tapi tidak bisa terrealisasikan. Dan kalian sudah berjuang sejauh ini, itu benar-benar suatu kebanggaan buat aku sendiri. Dan pesannya gimana ya? Udah mau nangis ya kayaknya. Enggak. Udah matanya tuh udah berkaca-kaca Aduh, gitu. jangan di itu dong. Buat pertama nih Dak ya, yang udah jadi resmi official jadi ketua baru nih. Ya semoga kamu bisa membina dan membimbing teman-teman dan juga adik-adik kamu supaya mungkin beberapa kesalahan-kesalahan yang ada di periode aku itu nggak terjadi lagi di periode depan. Terus habis itu juga buat kadep-kadep baru nih, yang kalian pasti udah tahu lah siapa yang jadi kadep ya. Maksudnya buat kalian sendiri itu sama juga, kalau bisa dirangkul semua adik-adiknya, teman-temannya, supaya tidak hanya kalian itu berhasil dalam hal kerjaan aja, tapi kalian itu juga menjadi keluarga baru gitu. Jadi kalian itu punya keluarga baru di organisasi. Terus juga buat adik-adiknya, selamat buat kalian yang udah masuk MPS. Selamat. Semoga kalian bisa betah aja sih ya di MPS. Semangat. Semangat untuk menjalani kerjaan-kerjaan. Terus habis itu kalau misalnya nanti kalian ngeval terus di belakang ada yang bisik-bisik, itu gak usah dihirauin. Aku gak pernah menghiraukan itu. Meskipun kalau meskipun di belakang nangis-nangis dikit gitu ya, itu udah biasa gitu. Karena emang tugas kita itu. Sebenarnya mau ngomong panjang tapi kayak bingung gitu mau. Apa aja sih pesan-pesan itu? Banyak. Ya mungkin kayak harapan kamu buat periode selanjutnya gitu apa. Mungkin itu sih tadi ya, karena aku ngerasa di periode aku itu kita nggak terlalu merangkul semuanya gitu ya. Mungkin di periode depan kalian, tapi jangan cuma ngerangkul aja, kerjaannya tetap jalan ya. Ini aku awasin nih dari sini. Takut. Jadi ya kalau bisa periode depan itu bisa merangkul seluruhnya ya, nggak hanya kelas 11-nya aja, tapi kan juga harus bisa merangkul kelas 10. Dan kelas 10-nya itu juga begitu, tidak hanya kalian itu akrab sesama kelas 10, tapi kalian itu juga bisa akrab dengan kelas 11-nya gitu. Dan jangan lupa kerjaannya tetap jalan. Baik Mbak Balki. Kerjaan ya, pokoknya pekerjaan nomor 1 gitu. Betul, udah sih itu aja, kayaknya udah banyak ngomong. Oke, mungkin selanjutnya bisa lanjut mau ke siapa nih? Aku tawarin aja deh kayaknya. Aja. Siapa Yang nih? mau? Atau yang mungkin dari yang anaknya paling banyak, yang udah jadi oma-oma mungkin. Boleh. Silakan. Aku ya, Mama. Iya. Nggak merasa gitu. Oke, apa tadi pertanyaannya diulang? Masa dan pesan. Anaknya di periode ini. Maklum sudah oma ya guys. Udah tadi panjang loh, saya mendengarkan. Oke, jadi pertama mungkin kesannya. Jadi emang kayak yang aku udah bilang tadi, yang paling utama adalah aku seneng. Aku merasa aku sangat bahagia dan sangat bangga sama anak-anak OSISku yang periode ini. Soalnya ini kan mungkin
yang aku rasain mereka nih nggak hanya kerja aja, tapi mereka juga melakukan pendekatan diri yang bikin mereka jadi kayak keluarga, aku bilangnya. Mungkin aku nggak tahu ya mereka ngerasa gimana, tapi sebagai yang ngelihat, sebagai yang mengamati, kan aku suka mengamati banget ya sebenarnya. Ya mereka tuh kayak alhamdulillahnya bisa enjoy kerja sama satu sama lain, ya enggak sih? Setuju banget. Semoga semuanya juga ngerasa kayak gitu. Terus ini nanti potong aja, bentar aku mikir dulu. Bentar. Apa ya? Apa sih? Kok gue tiba-tiba ngeblank? Pesannya, harapannya Sih, buat kesan. periode selanjutnya. Kesan dulu, Sip. Jadi emang kan selama ini mulu gue. Aku tuh kayak kerjanya kan bukan sebagai yang mengurus detail-detailnya kan. Jadi aku tuh ngawasin bagian-bagian umumnya aja, dan aku sangat merasa terbantu banget, aku sangat merasa dipermudah banget memiliki kadep-kadep dan sekdep-sekdep seperti kalian semua gitu, seperti yang ada di sini juga. Karena kan Baper deh. iya, karena meskipun ya seorang ketua itu mungkin bagus, nggak akan bisa sukses kalau anak-anaknya nggak bagus, ya nggak sih teman-teman? Dan ya kayak gitu sih, aku sangat merasa terbantu. Mereka ini sangat telaten ngurusin proker-proker OSIS yang kayak ngesot gitu ya. Yang ada aja kayak callingan gitu. Terus kesannya lagi itu tadi sih udah pokoknya kayak alhamdulillah, buat kayak alhamdulillah 1000 kali gitu. Terus buat pesannya, mungkin kan selama ini pasti masih banyak banget evaluasi dari kinerja OSIS selama ini. Kedepannya buat yang akan meneruskan ini sih, yang pertama kamu harus Langsung ya luruskan. di depan orang. Langsung di depan orangnya nih. Jangan aku dulu, pokoknya aku mau ngulang aja. Sumpah aku gak bisa ngomong. Gak apa-apa, Jelek justru banget. itu. Gak apa, biar Yang kelihatan itu feelnya. real. Maaf ya Yan, nanti kamu ngedit motong ini banyak Yan. Jadi pesannya buat yang periode selanjutnya, enggak, aku mau lanjutin kesan. Terus juga aku Aku juga tadi gitu sebenarnya. terus juga aku kayak sangat mau berterima kasih buat kayak anak-anakku semua, BPH, ada Facita, ada Ita, ada Ais, terus Kadep Sekdep dan anggota-anggota semua, dan juga partnerku Bapak Miro. Terima kasih banyak buat kerjasamanya selama ini, dan lagi-lagi aku sangat merasa dipermudah tugas-tugasnya memiliki partner-partner seperti kalian semua. Dan buat pesannya, pertama itu tadi, semoga kedepannya yang baik-baik itu bisa diambil dan diterapkan untuk periode selanjutnya, dan juga yang buruk-buruk silakan dijadikan bahan evaluasi begitu. Terus hal-hal yang kalian rasa bermanfaat untuk kalian, hal-hal yang kalian rasa bisa dijadikan patokan untuk kedepannya, keep it in your heart ya. Jadi kayak jangan lupain kenangan kita gitu. Terus habis itu buat periode selanjutnya yang akan meneruskan, yang pertama pokoknya adalah harus enjoy bawaannya ya, Mut. Gak usah, kita gak usah tutup-tutupi lah ya, Mut, gitu loh, Mut. Udah pada tahu. Kita apa ya, harus enjoy gitu loh. Aku tahu jadi ketua OSIS itu sangat berat, dan pasti kayak ada aja baru datang sekolah Markisa nih, Manis aku mau gini. Nanti aku jalan belum naruh sepatu nih, Manis gini. Nanti naik ke atas mau masuk kelas, Nis kayak gitu, pasti kayak gitu. Dan memang harus siap dan harus kuat untuk itu. Pundaknya ini disandarin Nanti 30 ekor lempang itu. Aduh, Udah kayak berat banget, udah ada beban 30 kilo Kalau gitu. kita kan langsung ringan ya nanti abis ini. Melepas ya soalnya. bebannya kayak gitu. Dan pokoknya selama kita bisa mencari sisi positifnya dari apa yang kita lakukan, dan pasti ada, itu kayak semuanya akan terasa jauh lebih ringan. Terus juga harapanku untuk OSIS kedepannya semoga semakin jaya, semakin gaspol, semakin dinamis, dan semakin lurus di jalan yang benar gitu. Di jalan Allah. Di jalan Ya Allah. Allah. Maju bersama Allah gitu. Salah, tagline-nya mana tuh? Yang mana tuh? Terus Masih lanjut. bentar tuh gitu, kurang lebih pokoknya kayak gitu. Dan aku sangat
Gini ya Mut. Gini ya Zam. Jangan terlalu dijadikan pressure. Aku bakal tetap ada di sini kalau kamu masih membutuhkan. Oh, yakin kan, Nis? Yakin kok, aku kayak Paling siap agak banget slow kok. respon aja, lagi iya, telepon belajar aja. gitu. Lagi intensif ya. Iya, lagi Ntar intensif. tiba-tiba intensif tak ketok Mbak Ninis. Oke, insya Allah itu dari aku. Oke, lanjut ke siapa nih? Bentar nangis dulu bentar. Iklan nangis. Dia bener mau nangis gak sih? Oke, lanjut aja ya guys ya. Lanjut. Nangisnya di akhir aja. Oke, kita lanjut ke mau Pradana Putri lagi atau ketua SKI ini? Mungkin dari ketua SKI ini sebenarnya Kayak udah kayak udah Kayak mau ngomong sesuatu siap gitu. ngomong nih kayak gitu. Udah nyiapin mukadimah dulu ya. Enggak dong, enggak usah ya di sini. Jadi kesan-kesannya buat periode 2022-2023 ini kesannya kesannya periode ini tuh kayak asik banget karena ada kalian semua gitu. Benar itu benar buat semua. Dan meskipun misalnya kalau kalian ngerasa pasif ataupun ngerasa kurang gitu kalau selama ngejalanin proker, percayalah SKI itu nggak bakalan jadi namanya SKI kalau nggak ada kalian. Meskipun kalian tuh kadang dianggap kita tuh sebagai troublemaker, nggak mungkin ya. Jadi SKI periode 2022-2023 ini nggak bakalan sebaik ini tanpa ada kalian semua. Terus terima kasih buat semuanya yang udah mau untuk meluangkan waktunya menjalani proker-prokernya, bertanggung jawab atas proker-proker yang sudah diajukan ketika LKMS itu. Terus juga aku mau minta maaf, aku juga kayaknya sama deh kayak ketua MPS gitu ya. Aku kurang bisa untuk merangkul semuanya gitu. Karena jujur aku kurang bisa untuk ekstrovert gitu. Karena kalau menurutku ekstrovert itu sudah ada bagiannya masing-masing gitu. Jadi kita itu buat yang serius-serius aja gitu. Terus misalnya kalau ada evaluasi silahkan diperbaiki lagi di periode berikutnya, jangan sampai keulang lagi. Terus mohon maaf juga kalau aku belum bisa ngerangkul kalian semua. Misalnya kalau aku ada salah kata atau salah ucapan sampai kalian bikin sakit hati, aku juga minta maaf. Terus untuk pesannya terutama buat ketua baru kedepannya ini, gimana ya? Jadi ketua itu berat. Dan mungkin ini buat ketua-ketua yang kedepannya juga. Jadi kalian tuh harus ya mungkin bisa dibilang saling merangkul sama satu sama lain kayak kita gitu. Bener, kayak kita. Jadi gimana ya? Kan kalau orang-orang bilang itu ketua itu harus ngertiin semua anggotanya gitu kan. Tapi gimana sama perasaan dari ketua sendiri yang misalnya kalau capek, kalau lagi pengen nangis, lagi mellow, itu siapa yang merhatiin perasaan kita? Nggak ada, ya diri kita sendiri sama teman-teman kita gitu. Dan ini yang rangkul sih. Jadi kalau misalnya mau nangis itu jangan, kita nggak mungkin ya nangis ke anggota, jadi nangisnya ke sesama ketua aja. Iya, jadi harus satu sama lain itu harus merangkul. Tapi kalau misalnya gantiin aku dong, ya nggak bisa. Ada job Beda. Next gantiin aku. Jadi itu saranku untuk ketua kedepannya, jangan lupa untuk memerhatikan diri sendiri. Karena gimana mau organisasinya baik kalau ketuanya itu nggak baik gitu. Terus habis itu pesannya, aku tunggu inovasi-inovasi yang lebih di Tak tunggu juga. ke depan. Ditunggu sama semua ketua organisasinya. Oke, sudah. Yang terakhir nih ke Pradana Putri kita. Ini dari teman-temanku ini kayak cukup banyak ya. Jadi kalau dari aku sendiri nih nggak tahu ya banyak atau enggak. Tapi untuk kesannya selama periode 2022-2023 nih apa ya? Kayak Ambalan nih keren banget karena dominannya dari Dewan Ambalan tahun ini tuh sebelumnya tuh belum pernah ikut organisasi. Jadi kayak kita
tiba-tiba kelas 11 saya ikut organisasi. Terus juga menurutku Dewan Ambalan tahun ini udah mulai banyak perubahannya karena udah berhasil ngadain event besar yang kemarin gabung sama organisasi lain itu. Kita juga udah berpartisipasi di situ dan alhamdulillah kemarin lombanya lancar dan banyak juga yang daftar. Habis itu apa ya? Intinya makasih lah buat kalian semua, kalian tuh keren banget, makasih. Dan aku juga minta maaf karena aku kan sebelumnya belum ada pengalaman jadi ketua itu kayak gimana. Jadi mungkin sama juga kayak Dila sama Balkis kurang bisa ngerangkul anak-anakku, walaupun dominannya anak angkatanku sendiri, tapi kayak aku ngerasa kurang bisa ngerangkul mereka juga. Cuman pas karena ada lintas alam kemarin itu aku ngerasa lebih deket kitanya. Pesannya mungkin buat periode tahun depan bisa lebih baik lagi, bisa kayak yang sebelumnya mungkin belum terlaksana atau belum pernah ada itu bisa diadain dan dilaksanain di periode tahun depan. Dan buat Pradana Putri yang bakalan gantiin aku, Sky, makasih banget ya, semangat ya kamu. Jangan terlalu banyak pikiran karena dari kemarin tuh tak lihat sebelum Musyamba itu kayak kebanyakan pikiran kayaknya ya. Jadi kayak jangan terlalu dipikir lah. Maksudnya ya emang dipikirin sebagai ketua ya. Tapi ya mungkin bisa dibagiin sama teman-temannya juga karena kan ambalan yang kelas 10 yang dulunya itu kan cuma 4 orang. Nah, bisalah kalian berempat sharing-sharing pengalaman selama di Dewan Ambalan tuh apa aja dan yang mau diubah itu apa aja. Jadi semangat buat Sky. Ya mungkin itu aja kalau dari aku ya. Buat yang lainnya semangat juga yang kalian bertiga. Bentar nih, aku boleh disclaimer dulu. Tadi waktu yang bisa merangkul, kurang bisa merangkul ya aku nggak disebut. Padahal sebenarnya gue tuh juga kagak bisa gitu. Ya, kita ketua-ketuanya juga agak introvert gitu ya. Kalau kalian ingat nih dulu saya waktu kelas 10 gimana waktu jadi sampai ada curhatan ke sampai Mbak Sita tuh nanya ke teman-temanku, Ninis tuh emang kayak Ya, gitu aku. tuh. Ya Allah maaf Mbak gitu. Jadi emang sebenarnya tuh kita semua sama. iya agak introvert pendiam gitu, kurang bisa yang tiba-tiba woi gitu. Tapi emang mungkin kalau kesannya rame ya karena mereka ya sendiri yang rame. Anak-anaknya ini emang alhamdulillahnya aktif ya Bun gitu, maksudnya banyak ngomong sehingga membantu aku juga agar aku ya bisa mendekatkan diri ke mereka karena terbuka begitu alhamdulillahnya. Gitu sih gitu. Ini sebenarnya kontennya sedikit mengandung bawang ya. Iya bener. Gak sedikit nih udah nangis. Udah berkaca-kaca. Tapi kalau POV dari aku sendiri nih yang kelas 11, aku tuh kayak semuanya nih, aku sih mewakilkan semua teman-temanku dari organisasi manapun. Itu bener-bener sangat terima kasih banyak sekali tuh ya. Sampai double nih buat para ketua organisasi yang udah keren banget temenin kita. Bahkan aku tuh bener-bener ngerasa di organisasi itu kayak udah jadi rumah kedua aku di sekolah. Apalagi dengan kehadiran ketua organisasi yang bener-bener kita tuh ngerasainnya itu bener-bener mengayomin kita banget gitu loh selaku anggota. Terus habis itu juga sangat merasakan adanya ibu dan bapak organisasi. Terus habis itu yang ngerem kita kalau kita kelewatan, yang selalu ngingetin proker, yang selalu mengevaluasi kinerja kita di organisasi. Itu kita sangat terima kasih ke semua ketua organisasi yang ada di sini. Terima kasih juga. Dan semoga juga kita semua bisa meneruskan perjuangan para ketua organisasi ke depannya. Harus bisa karena kan kita membangun organisasi itu nggak gampang. Apalagi tahun-tahun lalu kita melalui banyak evaluasi gitu kan. Jadi diharapkan di periode yang akan datang tuh bisa lebih baik lagi daripada periode yang di tahun ini gitu. Amin. Oke, jadi kayaknya udah banyak banget ya apa yang kita sharingkan di episode kali ini sebagai episode terakhir dari Ustalk 2022-2023. Makasih. Aku sedih. Kayak di Ustalk ini ada banyak banget kenangan bersama para moderator, kemudian para pembicara juga, dan ini adalah penutup dari seluruh episode Ustalk di 2022-2023. Sekaligus penutup periode. Penutup periode organisasi 2022-2023. Nggak mau Jadi sih. Aduh gitu lah. tiga periode dong nanti. Gitu.
Jadi semoga apapun yang disampaikan oleh ketua organisasi di sini itu tuh bisa diambil hikmahnya, terutama pas bagian kesan dan pesan tadi. Para anggota-anggota yang akan datang nanti tuh bisa mengambil, benar-benar mengambil apa yang dimaksudkan dari ketua-ketua organisasi sampaikan di sini gitu. Terus juga aku juga sebenarnya banyak berharap sih buat periode yang akan datang, buat nggak cuman humas aja, nggak cuman OSIS aja, tapi juga organisasi-organisasi yang lain tuh bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi gitu. Nah mungkin gitu aja kali ya, kayaknya udah terlalu banyak nih yang kita sharingkan di episode kali ini. Jadi aku dan Mahmuda izin pamit undur diri. Sampai bertemu di Ustak Periode 2023-2024. Dadah!